Kisah horor di Tanah Jawa. Di Tanah Jawa memang banyak ditemukan pondok pesantren. Satu di antaranya jadi tempat menimba ilmu Herlina saat remaja. Herlina merupakan sosok remaja wanita sangat cantik dan ramah. Tapi entah mengapa dia merasa keberadaannya di pesantren tidak pernah dihiraukan oleh orang sekitar. Dia ingin jadi orang yang diperhatikan, namun jalannya yang ia dapatkan sangatlah salah. Herlina mencari perhatian dengan mencuri batu akik milik kiai yang mengajarnya di sana. Sayangnya aksi pencurian itu diketahui oleh santri lain. Karena tertangkap basah, dia diadukan ke pihak pengurus pesantren. Pihak pengurus pesantren melaporkan kejadian tersebut ke kiai pemilik cincin akik tersebut. Kemudian Herlina akan dihukum sesuai dengan ketentuan yang ada di pesantren. Herlina merasa malu dan dia takut akan hukuman dari pesantren. Akhirnya Herlina kabur dari pesantren tersebut. Namun naas nasib Herlina dalam perjalanan. Dia mengalami kecelakaan tertabak mobil dan meninggal di tempat. Pihak pesantren tidak mengetahui akan kepergian Herlina. Tapi orang tuanya mendengar kabar meninggalnya Herlina. Putri mereka yang tengah belajar di pesantren terlebih lagi meninggal dalam keadaan yang mengenaskan dengan kasus di pesantren yang dituduh mencuri. Orang tuanya tidak terima anak mereka pergi untuk selama-lamanya dalam keadaan naas. Akhirnya mereka datang ke dukun ilmu hitam yang konon mampu menghidupkan orang mati. Kedua orang tuanya meminta sang dukun menghidupkan kembali Herlina untuk membalas dendam. Herlina dengan sosok hantu gentayangan ini masuk kembali ke pesantren. Pihak pesantren memang tidak mengetahui meninggalnya Herlina. Mereka pun menerima dan memaafkan kejadian tersebut. Perubahan sikap Herlina dirasakan oleh teman-teman sekitarnya. Dia hanya diam dengan wajah pucat pasi. Terlebih lagi, kecurigaan datang dari koper yang mengeluarkan bau busuk. Saat Herlina tidak berada di sana, teman-teman sekamarnya mencoba membuka koper tersebut. Alhasil, bahan isi dari koper tersebut adalah darah yang berbau busuk dan berbau sangat tidak sedap. Ketika Herlina dibangkitkan kembali, ada syarat bahwa dia akan menjadi hantu penyedot darah. Hingga suatu ketika di malam Jumat Kliwon tengah malam, Herlina minta diantarkan oleh pengurus pesantren untuk menemaninya ke kamar mandi. Tapi
Tapi telah 2 jam dia ke kamar mandi tak kunjung keluar. Merasa curiga karena dipanggil berulang kali tidak menjawab. Akhirnya mereka mendobrak pintu kamar mandi. Tapi betapa terkejutnya mereka, yang ditemukan adalah sosok wanita yang sedang menghisap darah. Sontak hal membuat santri lain ketakutan dan segera melapor pada sang kiai. Kiai pun memburu hantu tersebut dan dimasukkan ke dalam botol kecil. Kemudian botol itu dibuang dan berharap tak seorang pun yang menemukannya.